where it could, in principle, fix almost anything that is wrong with the brain, and it could restore limb functionality. Pernahkah Anda membayangkan, suatu hari nanti otak manusia bisa terhubung langsung ke komputer? Tidak hanya membantu orang lumpuh bergerak, tetapi bahkan meningkatkan kemampuan otak kita ke level baru, seperti di film-film fiksi ilmiah. Bayangkan, Anda bisa mengunggah memori ke otak, mengontrol perangkat hanya dengan pikiran, atau bahkan memulihkan ingatan yang sudah lama hilang. Kedengarannya seperti cerita film, bukan? Tapi inilah yang sedang diwujudkan oleh Neuralink, teknologi revolusioner yang dikembangkan oleh Elon Musk. Halo semuanya, selamat datang di channel tentang AI, tempat kita membahas segala hal tentang kecerdasan buatan, teknologi futuristik, dan bagaimana inovasi-inovasi ini akan membentuk masa depan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan teknologi masa depan yang bikin tercengang seperti ini. Neuralink adalah sebuah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2016. Tujuan utamanya adalah mengembangkan perangkat kecil berbentuk chip yang bisa ditanam di otak manusia, dikenal sebagai Brain Machine Interface atau disingkat BMI. Teknologi ini pada dasarnya memungkinkan otak kita berkomunikasi langsung dengan komputer atau perangkat digital. Awalnya Neuralink dirancang untuk membantu pasien dengan gangguan neurologis, seperti orang yang lumpuh, penderita Parkinson, atau mereka yang mengalami cedera tulang belakang. Namun Elon Musk punya visi yang jauh lebih ambisius. Ia percaya bahwa chip ini bukan hanya alat medis, tetapi langkah awal menuju masa depan, di mana manusia bisa meningkatkan kemampuan otaknya dan bahkan bersaing dengan kecerdasan buatan. Jadi, ini bukan sekadar alat penyembuh, tapi mungkin menjadi jalan bagi manusia untuk berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Teknologi Neuralink sangat revolusioner. Chip kecil bernama Link ini akan ditanamkan di otak melalui operasi bedah robotik. Prosesnya melibatkan ribuan kabel kecil yang disebut elektroda yang masing-masing lebih tipis dari rambut manusia. Kabel-kabel ini akan terhubung langsung ke neuron di otak kita. Saat chip ini aktif, ia membaca sinyal listrik dari otak dan menerjemahkannya menjadi data digital. Data ini kemudian dikirim ke perangkat eksternal seperti komputer atau ponsel. Begitu pula sebaliknya, chip ini bisa mengirimkan sinyal ke otak, memungkinkan komunikasi dua arah. Misalnya, seseorang yang lumpuh dapat menggunakan chip ini untuk memerintahkan alat bantu seperti kursi roda hanya dengan memikirkan gerakan tersebut. Teknologi ini juga memungkinkan otak manusia untuk mengontrol perangkat pintar, seperti membuka kunci ponsel atau bahkan mengetik pesan hanya dengan pikiran. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tetapi Neuralink sedang membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. Neuralink menghadirkan banyak potensi yang menakjubkan. Salah satu aplikasi paling jelas adalah dalam bidang medis. Bayangkan jika kita bisa memulihkan fungsi tubuh orang lumpuh atau menyembuhkan penyakit saraf kronis seperti Alzheimer dan epilepsi. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk membantu orang yang kehilangan penglihatan agar bisa melihat lagi dengan bantuan sinyal digital yang diterjemahkan oleh otak. Namun potensi teknologi ini tidak berhenti di situ. Neuralink juga bisa membuka jalan untuk mempercepat pembelajaran manusia. Di masa depan, mungkin kita tidak perlu belajar berjam-jam untuk menguasai suatu keterampilan. Kita cukup mengunduh informasi langsung ke otak kita.
Selain itu, teknologi ini bahkan bisa digunakan untuk menciptakan pengalaman virtual reality yang benar-benar realistis, di mana pengguna dapat merasakan dunia virtual seolah-olah mereka benar-benar ada di dalamnya. Tapi di balik potensi ini, ada satu hal yang mengusik. Apa yang terjadi jika teknologi ini salah digunakan? Atau lebih buruk lagi, jika perangkat ini bisa diretas? Inilah tantangan besar yang harus kita pikirkan sejak sekarang. Meski terdengar menjanjikan, Neuralink tidak lepas dari kontroversi. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko medisnya. Bagaimana jika chip ini gagal berfungsi di dalam otak? Atau jika terjadi efek samping yang tidak terduga? Selain itu, banyak ahli etika yang mempertanyakan apakah manusia benar-benar siap untuk teknologi yang sedekat ini dengan otaknya. Privasi juga menjadi isu besar. Otak adalah bagian paling pribadi dari diri kita. Jika chip ini dapat membaca dan merekam aktivitas otak, siapa yang menjamin bahwa data kita tidak akan disalahgunakan? Dalam dunia di mana data pribadi sudah sering dieksploitasi oleh perusahaan teknologi, apa yang akan terjadi jika data dari pikiran kita sendiri bisa diakses? Selain itu, Neuralink juga mendapat kritik keras dari aktivis hewan. Dalam uji coba awalnya, perusahaan ini menggunakan hewan seperti monyet untuk menguji teknologi mereka, yang memicu kecaman dari berbagai organisasi. Jadi, meskipun teknologi ini tampak revolusioner, kita juga perlu mempertimbangkan dampak etis dan sosialnya. Elon Musk percaya bahwa Neuralink adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Dia membayangkan dunia di mana teknologi ini dapat membantu mengatasi penyakit neurologis, meningkatkan kehidupan sehari-hari, dan bahkan memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi potensi otaknya yang belum tergali. Namun, ini juga membawa kita ke pertanyaan besar. Apakah teknologi ini hanya akan menjadi alat bagi segelintir orang kaya, menciptakan jurang baru antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak? Dan apakah kita benar-benar ingin menjadi spesies yang tergantung pada chip di otak kita? Teknologi ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Tetapi, ada risiko bahwa teknologi ini bisa menjadi bumerang jika tidak diatur dengan baik. Bagaimana jika kita kehilangan kendali atas teknologi ini? Atau jika kita terlalu bergantung padanya hingga kehilangan jati diri sebagai manusia? Masa depan Neuralink penuh dengan kemungkinan, tetapi juga tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Neuralink adalah salah satu teknologi paling revolusioner di zaman kita, tetapi juga salah satu yang paling kontroversial. Di satu sisi, ia menawarkan solusi luar biasa untuk masalah medis dan membuka jalan ke masa depan yang lebih canggih. Namun di sisi lain ada banyak pertanyaan tentang risiko, privasi, dan dampak etisnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Neuralink adalah langkah maju bagi umat manusia atau justru jalan menuju bencana? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa kontennya menarik, dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan teknologi futuristik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sekian dan terima kasih.